Hari ini saya berdiskusi dengan penyidik KPK terkait dengan undangan sidang DKPP. Penyidik KPK memberi kesempatan kepada saya untuk hadir atau tidak hadir di sidang DKPP. Tetapi karena saya punya niat baik, meskipun per tanggal 10 Januari saya bukan lagi anggota KPU, tapi saya punya niat baik dan saya menghormati DKPP sehingga saya memutuskan untuk hadir dalam sidang DKPP. Tetapi intinya saya menghormati DKPP, saya punya niat baik untuk menjelaskan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Tentu itu saya punya itikat baik, meskipun per tanggal 10 Januari 2020, saya bukan lagi anggota KPU Republik Indonesia. Dan tadi diskusi dengan penyidik juga memberi kesempatan kepada saya, silahkan untuk hadir atau tidak hadir. Tetapi saya memutuskan untuk hadir dalam sidang. Terima kasih. Kami masih menaruh harapan kepadamu, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, tidak benar dan ketidakjujuran. Wahyu Setiawan akan ajukan justice kolaborator. Salah satunya adalah ungkap dugaan korupsi Pilpres 2019. Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 akan mengajukan justice kolaborator atau JC di persidangan pada hari Senin 20 Juli. Tim penasihat hukum PH Wahyu Setiawan, Saiful Anam, mengatakan kliennya akan mengajukan JC untuk mengungkapkan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini. Surat yang akan disampaikan di akhir sidang hari ini ditandatangani oleh Wahyu Setiawan. Jadi kami akan mengajukan nanti di akhir persidangan. Jadi di akhir persidangan kami akan mengajukan justice kolaborator dan kami tidak hanya akan membuka dari pihak kami saja. Jadi semuanya Wahyu ini akan membuka semua. Baik pada saat persidangan hari ini maupun di luar persidangan. Ucap Saiful Anam kepada kantor berita politik RMOL saat sidang agenda mendengarkan keterangan terdakwa diskors di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin malam 20 Juli. Tak hanya dalam perkara ini, JC tersebut, kata Saiful, akan mengungkapkan keterlibatan pihak lain yang juga melibatkan Wahyu Setiawan, baik saat pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Akan mengaku besar-besaran terkait dengan semua yang terlibat. Tidak hanya pada saat proses Wahyu, tapi keseluruhan yang terkait dengan proses pemilu. Misalkan, atau pilkada juga, hal-hal yang lain menyangkut Wahyu Setiawan maupun orang lain yang terlibat dalam pemilu tersebut. Bahkan sambung Saiful, pihaknya juga akan membongkar perkara dugaan tindakan rasuah saat Pilpres 2019. Termasuk saat Pilpres 2019, kalau ada kaitannya kami akan buka semuanya. Jadi siapapun nanti kami akan berkoordinasi dengan klien kami dan kami buka semuanya seterang benderangnya, sejelas-jelasnya kami akan buka. Jadi kami akan ajukan itu, karena itu bagi kami adalah hak kami dan kami berhak untuk mengungkap apapun yang terkait dengan Wahyu Setiawan. Dalam sidang pada hari itu, terdakwa Wahyu Setiawan dan terdakwa Agustiani Tio Fridelina yang merupakan kader PDIP akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Selain itu, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan juga mengaku pernah ditemui oleh tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah di kantornya di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Selain ditemui, Wahyu pun juga mengaku bahwa Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas jumlahnya. Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP Wahyu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin 20 Juli. Berikut ini adalah isi BAP 16.B yang berisi keterangan Wahyu Setiawan. Selanjutnya saya mengetahui bahwa perwakilan dari PDIP itu
Saudara Doni Tri Istiqomah, Saudara Agustiani Tio, dan Saudara Saiful Bahri mendekati saya untuk membantu PDIP agar membuat Saudara Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, menggantikan Saudara Rizky Aprilia. Pada saat itu, Saudara Doni di kantor KPU, Saudara Doni Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas. Namun saya tidak ingat waktu tepatnya Saudara Doni Tri Istiqomah datang ke kantor saya. Betul keterangan yang ada di dalam BAP saudara tadi? Tanya Jaksa Ronald Worotigan dan diamini oleh Wahyu. Jaksa Ronald pun kembali menegaskan terkait keterangan Wahyu, benar bahwa Doni yang juga merupakan mantan caleg PDIP tersebut menyebut adanya dana operasional yang tidak terbatas. Pak Jaksa yang menyampaikan ada dana tak terbatas itu Pak Doni. Yang saya maksudkan bahwa Pak Saiful, Bu Tio, Pak Doni itu mendekati saya, konteksnya tidak bersama-sama. Tetapi yang menyampaikan ada anggaran tidak terbatas itu Pak Doni. Ungkap Wahyu. Mantan Komisioner KPU RI, seperti diketahui Wahyu Setiawan, segera mengajukan justice kolaborator atau kerjasama untuk mengungkap keterlibatan pihak lain saat sidang pada hari Senin 20 Juli. Sidang agenda mendengarkan keterangan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina perkara dugaan suap terkait PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat sidang, Wahyu Setiawan dikabarkan akan menyampaikan GC di hadapan JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Majelis Hakim. Kata tim penasihat hukum PH Wahyu Setiawan Saiful Anam, nantinya akan ada GC dari Wahyu Setiawan. Permohonan GC itu nantinya diajukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain terhadap dua perkara yang menjerat Wahyu, yakni kasus suap PAW dan penerimaan uang atau janji terkait proses seleksi calon komisioner KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025. Dalam dakwaan, Wahyu Setiawan juga terlibat penerimaan uang dalam kasus lain, selain perkara dugaan suap terkait PAW anggota DPR RI, fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 2019-2024 yang melibatkan kader PDIP, Agustiani Tio, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Perkara lainnya ialah soal penerimaan uang terkait proses seleksi calon anggota KPU Papua Barat. Wahyu disebut menerima uang senilai 500 juta rupiah dari Rosa Muhammad Tamrin Payapo, selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat yang kini sudah dipecat. Uang 500 juta rupiah tersebut diduga berasal dari Domingus Mandacan selaku Gubernur Papua Barat. Atas penerimaan hadiah berupa uang tersebut, Wahyu Setiawan didakwa dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skandal politik Pilpres usut tuntas. Tayangan video YouTube dari konsultan media dan politik yang juga merupakan penulis senior Hersubino Arif dari Forum News Network cukup mengejutkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan uji material Bu Rahmawati CS soal hasil KPU tentang Pilpres. Akan tetapi baru saja diumumkan ke publik pada tanggal 3 Juli 2020. Di samping sebagai kejutan dan membawa dampak politik serta hukum, juga hal ini menjadi dugaan terjadinya skandal besar sebuah penutupan informasi penting. Adapun diktum penting dari putusan MA antara lain pada butir 2 dan 3, yaitu yang kedua, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon dalam pemilihan umum.
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian yang ketiga, mengatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, sangat jelas bahwa penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh KPU berdasarkan pasal 3 ayat 7 yang telah dinyatakan MA, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, status Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden Wakil Presiden tersebut menjadi batal demi hukum atau nitigate van Restwijk, atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan. 3 skandal yang berkaitan dengan putusan MA nomor 44/P/2019 ini yaitu pengendapan sampai 9 bulan putusan penting adalah suatu kejahatan, diduga melibatkan banyak pihak, penyuruh, medeplitige, pelaku atau dader, dan turut serta atau mededer, mesti segera diusut oleh aparat hukum. Kedua, skandal korupsi. Bahwa iklim politik yang kapitalistik dan transaksional membuat dugaan kuat terjadinya korupsi, suap, atau gratifikasi pada pejabat di lingkungan MA. KPK seharusnya mulai untuk bergerak. Ketiga, skandal politik. Presiden bekerja dengan tingkat keabsahan yang diragukan atau tanpa keabsahan. Ini dapat sudden death. Berhentikan dengan cepat, KPU mesti mencabut keputusan pemenang. Informasi penting yang nanti juga didapat dari pihak pemohon Bu Rahmawati sangat signifikan untuk memulai pembongkaran skandal besar dalam proses politik di negeri ini. Keraguan sejak dini tentang kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin akan segera terjawab. Kebenaran akan terkuak. Putusan MA menjadi sinyal bahwa kemenangan memang didapat dengan curang.